warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah SAW, di mana hadis ini sesungguhnya sudah sangat populer, sudah sangat terkenal. Barangkali melalui hadis ini, hadis yang sudah populer ini, saya bisa ikut numpang populer juga lah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua imam besar di bidang hadis yang diakui oleh para ulama sebagai kitab imam berdua ini sebagai kitab yang paling sahih sudah Al-Quran, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 macam orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat luar biasa. Nabi SAW memberikan informasi kepada kita, ada saat di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Dan pada saat itu ada orang-orang yang dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan perlindungannya. Kapan itu? Tentu bukan di dunia ini, tapi di yaumil mahsyar nanti, di yaumil kiamah nanti. Sementara di saat kehidupan dunia ini kita masih bisa meminta perlindungan kepada orang-orang yang mungkin kita bisa anggap bisa melindungi diri kita. Mungkin kita kenal dengan aparat, mungkin kita kenal dengan pejabat, mungkin kita dekat dengan konglomerat, sehingga semua itu kita anggap bisa melindungi diri kita ketika kita mendapatkan suatu permasalahan di dunia ini. Namun semua itu tidak berlaku di yaumil qiyamah nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu dia lagi berguna harta, bahkan anak-anak yang biasa membela kita di dunia ini pun tidak bisa berbuat banyak di akhirat nanti. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapakah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya akan mendapatkan perlindungannya di yaumil qiyamah nanti? Yang pertama adalah imamun adilun, yaitu seorang pemimpin yang adil. Luar biasa sekali. Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang akan dijanjikan mendapatkan perlindungan Allah pada yaumil qiyamah nanti, yang pertama adalah pemimpin yang adil. Disebut pemimpin yang adil pada posisi yang pertama menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan yang adil itu. Keadilan yang sering diartikan sebagai wad'u syai' fi mahalli, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Atau ada juga yang mengartikan i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu, yaitu memberikan satu hak kepada setiap yang berhak itu haknya. Itulah keadilan. Maka ketika ada seorang pemimpin yang adil, dia bisa memberikan keadilan kepada siapapun, meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan setiap hak kepada yang berhak sesuai dengan haknya, maka dia dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan perlindungannya di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai pemimpin yang adil, dan ketika kita diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, kita pun bisa berlaku menjadi pemimpin yang adil. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan perlindungan pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah, di mana biasanya seorang yang masih muda cenderung untuk mengikuti hawa nafsunya, cenderung ingin kebebasan. Maka di saat itu ada pemuda kok, di tengah-tengah pemuda yang lain asik mungkin dengan hura-hura, asik mungkin dengan tawuran, masih sibuk dengan pacaran, masih sibuk dengan aneka macam obat-obatan. Namun ada pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah,
maka itulah pemuda yang dijanjikan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah bagi Anda yang masih muda hari ini, maka manfaatkanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya bergantung kepada masjid. Dia merindukan masjid, dia selalu merindukan masjid, dia ingin selalu sholat berjamaah. Apalagi di tengah kondisi wabah saat ini, di mana ada himbauan untuk tidak berkumpul, termasuk di dalamnya untuk tidak melaksanakan ibadah berjamaah di masjid. Dia tetap merindukan itu. Namun kita jangan khawatir, meskipun kita tidak bisa berjamaah di masjid, bagi orang yang terbiasa berjamaah di masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, "Idza maridhal 'abdu aw safara kutiba lahu minal 'amal mislu ma kana ya'mal muqiman sahihan." Dalam Sahih Bukhari disebutkan, apabila seorang hamba itu dia terbiasa melakukan satu amal kebaikan, kemudian dia terhalang oleh satu penyakit atau dia menjadi seorang musafir, sehingga kebaikan yang biasa dia lakukan ketika dia sehat, ketika dia tidak dalam kondisi musafir, maka akan tercatat pahalanya. Meskipun dia tidak berjamaah, namun ketika dia sudah terbiasa jamaah, satu kali dia terhalang tidak bisa berjamaah gara-gara satu penyakit, satu wabah seperti sekarang ini, maka akan tetap dicatat baginya pahala berjamaahnya, meskipun dia sholat di rumah hanya dengan istrinya, hanya dengan keluarganya, atau bahkan hanya sendirian saja. Subhanallah, itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan perlindungannya adalah rajulani tahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Istama' alaihi wa tafarraqa alaihi, mereka bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saling mencintai karena Allah, kita mencintai seseorang bukan hanya semata karena wajahnya, karena ketampanannya, karena hartanya dan lain sebagainya, tapi betul-betul kita mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi, mendapatkan perlindungan Allah di yaumil qiyamah nanti. Kemudian yang kelima, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, yaitu seorang laki-laki di sini disebutkan yang diajak, diundang oleh seorang perempuan, bukan sembarang perempuan, perempuan itu cantik, bukan hanya cantik, dia juga orang yang kaya. Untuk apa diajak oleh seorang perempuan? Untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zina. Namun dia justru seorang laki-laki itu bisa mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka sungguh ini luar biasa. Ketika biasanya pada umumnya para laki-laki mengharapkan untuk bisa mendapatkan wanita yang kaya, mendapatkan wanita yang cantik, untuk bisa tinggal bersama, untuk berbuat maksiat, maka ketika kesempatan itu datang, justru dia bisa menolak dan mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Maka sungguh ini barangkali seperti apa yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ya, mudah-mudahan ini tidak mudah ya, mudah-mudahan kita bisa dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang semacam ini. Kemudian yang berikutnya, yang ke-6 ya. Yang ke-6 adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seorang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Ini sebagai gambaran bentuk keikhlasan, ketersembunyian sedekahnya itu. Meskipun boleh-boleh saja kita bersedekah dengan secara terang-terangan. Al-Quran mengatakan, intubdus shadaqat fa ni'mahi, kalau kamu menampakkan sedekahmu itu, maka itu bagus-bagus saja. Wa in tukhfuha tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Namun kalau kamu sembunyikan sedekahmu itu, maka itu lebih baik ya. Maka ada yang mengambil jalan tengah ketika kita bersedekah untuk satu lembaga resmi, untuk satu organisasi misalkan, ada baiknya sedekah itu ditampakkan ya, ada tanda terima, ada dan lain sebagainya. Ini untuk demi transparansi dan menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena tidak ada transparan bisa jadi ada penggelapan dana. Namun kalau kita bersedekah orang per orang secara individu, maka lebih baik kita sembunyikan sedekah kita sehingga hanya kita dan Allah saja yang tahu. Bahkan orang yang kita beri pun kadang-kadang tidak tahu ini sedekah dari mana ya. Ini subhanallah luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, orang yang dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan, atau yang ketujuh ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya adalah rajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, yaitu seorang yang dia sedang sendiri bersunyi-sunyi, dia
mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian berlinanglah kedua air matanya. Subhanallah, ini menunjukkan gambaran keikhlasan orang itu, menunjukkan kecintaan orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah, maka berlinanglah air matanya. Dan itu saat sendiri, saat sunyi, tidak bersama orang banyak, tidak zikir berjamaah, tidak zikir rame-rame yang memungkinkan untuk muncul timbulnya riak. Maka disebutkan dalam hadis ini ketika dia sunyi dalam kondisi sendiri, ini juga ada keutamaan bahwa kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala keadaan, terlebih di saat kita bersendirian. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa paling tidak salah satu dari orang-orang yang dijanjikan akan mendapatkan perlindungannya di yaumil qiyamah nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah, fathun qarib, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.